Bersama kami, Sekolah Taruna Bangsa. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Gideon Dwi Susiono, mengajar di SMA Taruna Bangsa Sentul, Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3, bidang studi pendidikan agama Kristen di IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501060185. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk kelas 12 di SMA Taruna Bangsa Sentul, Kabupaten Bogor dengan materi keadilan sebagai dasar berdemokrasi dan HAM. Sebagai bagian dari pelaksanaan uji kinerja UKIN yang merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap kompetensi pedagogik dan profesional saya sebagai calon guru profesional. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai komitmen dan kompetensi saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik di bidang pendidikan agama Kristen. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang. Shalom. Baik teman-teman, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam pembelajaran agama Kristen pada hari ini. Sebelum kita memulai untuk kelas kita di siang hari ini, mari kita akan mengawali terlebih dahulu dengan kita mengucapkan salam. Ya, kalau Bapak bilang selamat siang, salam-salam luar biasa. Seperti itu ya. Oke, selamat siang. Salam-salam luar biasa. Oke, puji Tuhan. Yuk, hari ini kita akan terlebih dahulu mengawali dengan berdoa dan kita memuji Tuhan. Yang bertugas silakan maju ke depan, ya, yang bertugas. Shalom semuanya. Shalom. Pembelajaran kita hari ini, aku mau ajak kita untuk memuji Tuhan dulu nih. Kita nyanyi satu lagu judulnya Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Boleh dibuka HP-nya buat lihat liriknya ya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman sana kau menjaga, ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sebelum kita mulai firman kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami ingin mengucap syukur bahwa di siang hari ini kami masih bisa berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini agar menjadi pelita bagi hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Teman-teman boleh buka Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Ya, sudah. Hitungan 3 kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Jika seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Berbunyi, dan yang tak bercacat di hadapan Allah bagi kita telah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang bisa kita ambil dari ayat ini, teman-teman, ayat Yakobus ini menegaskan bahwa seseorang perkataan mencerminkan isi hati, dan ucapan yang tidak dijaga dapat menimbulkan dosa, perpecahan, dan menunjukkan bahwa iman orang itu tidak sungguh-sungguh. Jadi, pengendalian diri dalam berbicara merupakan suatu tanda nyata dari kedewasaan rohani yang kita punya. Lebih lanjut, surat Yakobus ini menjelaskan bahwa ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah bukanlah tentang ritual keagamaan, tetapi tindakan dalam menolong sesama yang membutuhkan, seperti Bunda Teresa yang menolong orang-orang miskin yang sakit. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa dulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kami masih bisa memuliakan nama-Mu. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan, sebentar kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Berkatilah kegiatan belajar mengajar kami agar pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Dio dapat bermanfaat bagi masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah melayani di dalam kelas kita di awal pembelajaran di hari ini. Ya, kita terlebih dahulu akan Bapak akan mengecek untuk presensi pada siang hari ini. Oke, nanti yang hadir bisa angkat tangan ya, atau bilang saja hadir gitu. Oke. Alfian, Erwin Wijaya, ya, Joyce Gabriela, Samuel Felix Akti, Tabita Stefania, oke, Cantika Anastasia, Jason Mikael Prospero, Jeremy Godrik Sinaga, Ponix Angkasa Indiarto. Oke, hadir semua ya, puji Tuhan, hari ini semuanya boleh hadir. Oke, teman-teman, kita mau ice breaking terlebih dahulu ya sebelum kita memulai kelas pada siang hari ini. Nah, ice breakingnya adalah nanti kalian membuat grup 2 di mana nanti akan Bapak ajak untuk kita melakukan salam up down ya. Up down itu artinya apa? Yaitu atas bawah atau bawah atas. Jadi kalau Bapak bilang up, nanti yang bawah naik. Kalau Bapak bilang down, yang bawah turun. Gitu. Jelas ya? Oke, silahkan yang berdekatan saja, boleh dengan siapa saja. Kalau yang kurang ya Bapak, yang satu saja yang tidak ngikut ya. Silahkan berdiri teman-teman ya. Kita ice breaking terlebih dahulu sebelum memulai kelas pada siang hari ini. Oke, ada satu yang tidak dapat? Oke, nggak apa-apa. Ya, silahkan kalau tidak dapat menyesuaikan saja.
Boleh tangannya yang mana dulu, dari mana up? Ya, gitu ya. Silahkan, up, down, oke? Ya, boleh ngikut juga nggak apa-apa. Oke. Selang-seling ya Pak? Ya, selang-seling, boleh. Oke, sudah? Oke. 1, 2, 3, up. Down. Up. Down. Up. Up. Down. Down. Up. 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 Down. 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 Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk kembali teman-teman ya. Oke, nah, ya, melatih untuk lebih fokus pada siang hari ini ya, supaya kita lebih fokus di dalam pembelajaran pada siang hari ini. Oke, saat ini anak-anak semuanya, Bapak akan mengajak kita untuk kembali ya, membahas tentang bagaimana demokrasi dalam HAM ya, adanya unsur keadilan dan juga terkait tentang demokrasi yang ada. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana gereja itu memberkati, Allah memberkati gereja dan semuanya dalam berkat dan anugerah Tuhan. Nah, saat ini Bapak mau mengajak untuk kita membahas keadilan dalam demokrasi dan HAM. Ya, terkait tentang hal ini di bab yang ke-5. Ya. Tujuan pembelajaran untuk pada siang hari ini adalah anak-anak semua, bahwa dengan kita memahami demokrasi dalam keadilan dan HAM, yaitu adanya pembaharuan yang dilakukan Allah dalam komunitas sesama manusia. Kemudian dapat mengidentifikasi bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dapat menganalisis dasar-dasar demokrasi dan HAM dalam Alkitab itu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita di bab yang ke-5 pada siang hari ini ya. Pertanyaannya buat kita semua ya, terkait tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, menurut kalian apa arti keadilan sesuai dengan pandangan Alkitab? Oke, ada yang tahu? Keadilan itu menurut kalian sesuai pandangan Alkitab itu seperti apa? Dan yang kedua, mengapa semua manusia layak diperlakukan dengan adil dan setara menurut iman Kristen? Nah, dan yang ketiga, bagaimana keadilan Allah tercermin dalam kehidupan Yesus? Ada yang bisa menjawab? Salah satu? Oke, Ponix. Menurut pandangan Alkitab itu baik dan jujur terhadap sesama. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Ponix ya. Baik dan jujur terhadap sesama. Yang nomor 2, menurut kalian, mengapa semua manusia layak diperlakukan dengan adil dan setara menurut iman Kristen? Ada yang tahu? Ya, Joyce. Karena setiap manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah atau imago Dei, seperti ditulis dalam Kejadian 1 ayat 27, artinya setiap orang memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Allah tanpa memandang suku, status, atau latar belakang. Oleh sebab itu, iman Kristen menegaskan bahwa semua orang layak menerima perlakuan yang adil karena mereka adalah ciptaan Allah yang dikasihi. Oke, tepuk tangan dulu buat Joyce. Terima kasih untuk jawabannya. Betul sekali ya. Dan yang terakhir, teman-teman, bagaimana keadilan Allah tercermin dalam kehidupan Yesus? Ya, nomor 3 nih. Pernah kalian melihat bahwa Yesus itu adil terhadap sesama? Ya, dalam hal apa? Yaitu dia tidak memandang latar belakang, suku, dan agama dalam melayani. Ya, contohnya dalam kehidupan orang Samaria, ya, pada waktu itu yang murah hati yang diberikan contoh oleh Yesus. Oke, dan juga terkait juga tentang bagaimana Yesus dapat bercakap-cakap dengan orang Samaria dan Nikodemus. Itu termasuk keadilan yang Yesus lakukan. Oke. Nah, perhatikan video berikut ini teman-teman, terkait tentang keadilan, ya. Oke, sebelumnya suaranya Bapak biar besarkan dulu. Kisah Nenek Minah menjadi catatan kelam penegakan hukum di tanah air. Nenek Minah yang telah
kala itu memetik 3 buah kakao dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Atama Esa membuatnya menjadi kesakitan di ruang pengadilan. 19 November 2009 silam, Nenek Minah divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Nenek Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Suasana persidangan Nenek Minah berlangsung penuh haru. Selain menghadirkan seorang nenek yang miskin sebagai terdakwa, majelis hakim juga terlihat agak ragu mencantumkan hukum. Bahkan Ketua Majelis Hakim Musli Bambang Lukmono terlihat menangis saat membacakan vonis. Padahal Nenek Minah sedianya sudah meminta maaf pada mandor dan mengembalikan kakao yang sempat disemainya ini. Oke teman-teman, ya. Menurut kalian dari video tersebut, apakah unsur keadilan itu ada? Tidak ada. Ya, karena kenapa? Unsur keadilan yang kalian lihat dari video tersebut. Kalian bilang tidak ada. Karena tetap dijatuhi hukuman walaupun sudah Mengembalikan kakao. kembalikan kakao walaupun sudah meminta maaf, tetapi tidak ada unsur keadilan. Oke, betul sekali teman-teman bahwa di Indonesia pun keadilan itu kurang banyak dilakukan, apalagi terkait tentang orang-orang yang ada di pelosok ataupun terkait dengan video ini. Itu juga termasuk salah satu hal yang menurut kita adilnya tidak ada. Nah, oleh karena itu Bapak mengajak kita lebih dahulu, kita akan masuk ke dalam pengertian demokrasi dan HAM. Ya. Istilah demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu demos dan kratos yang memiliki kekuasaan rakyat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaran wakilnya yang terpilih. Itu yang kedua. Kemudian pengertian yang berikutnya, kata demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Bahkan Indonesia pun menjadi salah satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Ya, ini secara umum pengertian demokrasi yang kita ketahui juga di dalam pembahasan pada siang hari ini terkait tentang keadilan dan demokrasi dalam hak asasi manusia. Kalau begitu, adanya demokrasi, maka adanya juga HAM. Dalam pengertiannya bahwa teokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu theokrasia atau theokratia yang terbentuk dari dua kata, theos yang berarti dewa atau Tuhan, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Kalau digabungkan secara harfiah bahwa teokrasi itu berarti pemerintahan dari Tuhan, atau pemerintahan di mana Tuhan yang menjadi penguasa tertinggi. Ya, pengertian teokrasi sendiri di dalam demokrasi. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat pengertian HAM secara umum juga. Masih di dalam konteks secara umum. Ya, kalian tahu bahwa hak asasi manusia itu sudah dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Maka pengertiannya adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut, yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Nah, HAM juga adalah anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan. Bahkan tidak ada manusia yang dapat menghalangi, khususnya hak asasi manusia yang dialami sejak lahir. Ya, contohnya hak hidup, ya kan? Itu tidak bisa ada yang menghalangi untuk manusia bisa menghalangi orang-orang untuk hidup. Tidak ada. Itu sudah menjadi hak asasi, anugerah yang daripada Tuhan. Oke. Boleh kalian scan dulu? Ini ada ya barcode yang akan boleh kalian scan. Scan dulu. Ya. Yang bawa handphonenya. Di situ ada video yang bisa kalian simak terlebih dahulu. Ya, Bapak berikan waktu beberapa menit sesuai dengan videonya. Kalian boleh didengarkan, nggak apa-apa, tentang hak asasi.
Oke, cukup? Sudah ya? Baik. Oke, teman-teman, yang kalian lihat di situ adalah video bagaimana kisah Adam dan Hawa diciptakan, dan setelah itu Tuhan memberikan kehendak bebas bagi mereka. Namun pada akhirnya mereka jatuh di dalam dosa oleh karena kehendak bebas tersebut. Namun Allah tetap adil di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Walaupun Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa dan dia diusir di Taman Eden, Allah tetap memiliki keadilan bagi dia. Ya, dengan tetap menyediakan makanan dan kebutuhan hidup mereka setelah mereka diusir dari Taman Eden. Nah, di dalam perjanjian lama pun keadilan itu ada. Apa itu? Dengan menggunakan, nah ini, Urim dan Tumim. Urim dan Tumim merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh imam besar untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Berdasarkan Keluaran 28 ayat 30 dan Ulangan. Kedua batu ini diletakkan pada tutup dada atau yang disebut dengan baju efod seorang imam dalam perjanjian lama. Dari sini teman-teman kita akan melihat bagaimana demokrasi itu boleh terjadi dalam perjanjian lama dan demokrasi bisa terjadi dalam perjanjian baru dan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini Bapak mau ngajak kita untuk berdiskusi terkait topik kita tentang demokrasi. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya di kelas ini. Silahkan. Terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan lembar kerja yang harus kalian lakukan di dalam kelompok masing-masing. Yang pertama adalah terkait tentang materi keadilan dalam berdemokrasi dan HAM yang baru saja kita bahas. Ya, di situ ada peristiwa di 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29 tentang kisah kebun anggur Nabot. Nah, adakah unsur keadilan di situ dan jenis pelanggarannya apa? Ya, silahkan. Boleh. Oke, yuk. Bapak berikan waktu kurang lebih 10 menit. Ya, 10 menit untuk membahas tentang lembar kerja tersebut. Ya. Oke, sudah? Ya. Sudah ya? Oke, silakan. Boleh ke depan. Ya. Kita udah selesai untuk LKPD-nya. Silakan anak-anak semua boleh mempresentasikan dari hasil yang kalian bahas di dalam kelompok, ya, sesuai dengan aktivitas yang ada di aktivitas pertama ataupun yang kedua. Oke, silakan yang sudah selesai duluan boleh dipresentasikan dari kelompok Joyce, Samuel, dan Jeremy. Silakan boleh dipresentasikan. Selamat siang Bapak Dion dan teman-teman. Hari ini saya Jessica Mila, Jeremy dan Samuel akan mempresentasikan hasil tugas kelompok yang telah kami kerjakan. Tugas pertama, untuk dapat memahami materi tentang keadilan dalam demokrasi dan HAM lebih lanjut, bacalah perikop 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29 tentang kebun anggur Nabot. Kemudian siswa beberapa jenis pelanggaran pada kelompok ini. Pelanggaran pertama adalah perampasan hak milik, karena Raja Ahab mengambil kebun anggur Nabot secara paksa. Bentuk pelanggaran kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Raja Ahab dan Izebel menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat kecil. Yang ketiga, kebohongan dan fitnah. Raja Nabot difitnah dan dituduh menghujat Allah dan Raja. Dan yang keempat, pembunuhan tanpa keadilan, atau karena Nabot dihukum mati secara tidak adil tanpa proses hukum yang benar. Nah, selanjutnya yaitu ada tugas memperhatikan ayat-ayat Alkitab, terus diskusikan tentang makna ayat tersebut. Pertama-tama untuk ayat Imamat 19 ayat 13. Ayat Imamat 19 ayat 13 itu memiliki makna untuk tentang pentingnya menghormati hak orang lain. Nah, kalau kita baca di Imamat 19 ayat 13,
Dia itu berkata, janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok akhirnya. Nah, kalau di sini kita tuh dikasih tahu kalau misalkan kita tuh harus menghormati hak orang lain, dibilang di ayat ini. Terus selanjutnya yaitu Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Di Galatia 5 ayat 13 sampai 15, ya ini berbicara tentang bagaimana kita tuh sebenarnya merdeka, tapi merdeka atau kebebasan kita itu harus digunakan untuk melayani. Jadi dibilangnya jadi di Galatia 5 ayat 13 dibilang, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Terus di ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu mengasihimu seperti dirimu sendiri. Jadi di Galatia 5 ayat 13 sampai 15 itu menceritakan tentang kita tuh bebas, tapi kebebasan kita tuh harus digunakan untuk melayani, seperti itu. Oke. Selanjutnya. Baik, kitab yang selanjutnya diambil dari Markus 12 ayat 13 sampai 17. Dari Markus 12 ayat 13 sampai 17 kami mengambil kutipan, yaitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Yang dimana ia memiliki makna yang berkaitan dengan demokrasi dan HAM, yaitu keseimbangan antara tanggung jawab kepada negara dan kepada Allah. Lalu untuk kitab selanjutnya diambil dari Mazmur 146 ayat 5 sampai 9. Kami mengambil kutipan dari kitab itu yang berkata, Tuhan membela orang tertindas, memberi makna kepada orang lapar. Yang dimana ia memiliki makna yang berkaitan dengan demokrasi dan HAM, yaitu Allah berpihak kepada keadilan dan pembelaan terhadap hak-hak orang lemah. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok Jeremy, Joyce, dan Samuel. Ya, terkait tentang demokrasi di dalam perjanjian lama, ya, dan juga di dalam perjanjian baru. Oke. Demokrasi di dalam perjanjian lama juga tetap ada, walaupun tidak secara jelas disampaikan, ya, khususnya dalam terkait tentang keadilan, ya, bagaimana kebun anggur Nabot yang dimana itu tidak lagi memiliki keadilan, ya, karena Raja Ahab ingin mengambil miliknya si Nabot dengan cara yang tidak adil, akhirnya dibunuhlah Nabot. Kemudian di dalam perjanjian baru juga ada beberapa konteks tentang keadilan dan juga demokrasi dan HAM. Nah, aplikasinya di dalam kehidupan kita, teman-teman, bahwa walaupun kita tinggal dengan masyarakat yang majemuk dan pluralisme, tetap kita harus memiliki keadilan dan juga kita harus tetap mengedepankan hak asasi manusia dalam konteks apapun itu. Yang terutama adalah bahwa kita harus selalu menjaga pribadi kita sebagai orang-orang percaya untuk bisa menjadi contoh dan teladan yang baik kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Ya, mari bersama-sama kita wujudkan rasa keadilan dengan menghargai hak asasi orang lain dalam keadaan dan situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, minggu depan kita akan kembali melanjutkan akan topik yang berikutnya terkait masih di dalam materi keadilan dalam demokrasi dan HAM. Dan nantinya juga akan kita arahkan kepada kegiatan-kegiatan seperti lembar kerja dan juga presentasi, dan juga ada asesmen yang harus kalian kerjakan. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan materi pada siang hari ini. Kita akan akhiri dan kita akan tutup dengan doa. Bapak minta tolong kesediaan satu anak untuk bisa berdoa. Ya, silahkan Joyce untuk bisa maju ke depan untuk bantu di dalam doa sesuai dengan tugas awal yang tadi. Semuanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan pelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Guru kami. Berkatilah Bapak Guru kami dan berkatilah kami, Tuhan, supaya kami dapat menerima materi yang telah disampaikan dengan baik.
Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Selamat siang buat kita semua. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.